Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Marta Ayuba, NIM 2041050200096. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jadi langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Jadi apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Nah, kemudian tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan juga prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Nah, adapun tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama yaitu mencapai kestabilan perekonomian nasional. Kemudian yang kedua yaitu memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu mendorong laju investasi. Kemudian yang keempat yaitu membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh mengurangi pengangguran. Dan terakhir yang kedelapan yaitu menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu komponen kebijakan fiskal. Jadi komponen kebijakan fiskal ada dua komponen, yaitu yang pertama pendapatan negara atau pajak sebagai komponen penyusunan kebijakan fiskal. Nah, pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu pengeluaran negara atau APBN, yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Nah, adapun fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu yang pertama memelihara terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan. Nah, kemudian yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Nah, ada kebijakan pemasukan dari kaum muslimin, yaitu yang pertama, zakat. Jadi zakat ini adalah salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Kemudian yang kedua, ada usyr, yaitu biaya impor yang dikenakan pada semua pedagang, di mana pembayarannya hanya sekali dalam 1 tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Kemudian yang ketiga ada wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal. Yang keempat yaitu ada amwal fadlah, yaitu berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Nah, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Nah, yang kelima ada nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Nah, dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. Nah, kemudian yang keenam ada humus, yaitu harta karun atau temuan. Jadi humus sudah berlaku pada periode sebelum Islam. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada kafarat atau kafaroh. Jadi itu merupakan denda atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Nah, baik,
Sepertinya cukup, sekian penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.